Telah tampil apik di timnas Indonesia, Marten Pas kebobolan gol dari tengah lapangan saat bela FC Dallas. Jalani sumpah di Belanda, Erick Thohir tegaskan tak ada perlakuan istimewa buat Miss Hilgers dan Eliano Reisners. Hasil Finatar Super Cup 2024, timnas U17 Indonesia kalah dari Swiss, tantang Kepulauan Faroe di perebutan tempat ketiga. Hernando Arilama dianggap kiper terbaik Indonesia, tapi dia bukan nomor 1 di Persebaya. Diperkuat Miss Hilgers, ketangguhan FC Twente diakui Robin van Persie. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Telah tampil apik di timnas Indonesia, Marten Pas kebobolan gol dari tengah lapangan saat bela FC Dallas. Matchday 29 Major League Soccer kembali digelar pada Rabu 18 September 2024 waktu setempat atau Kamis pagi hari. FC Dallas menjadi salah satu klub yang bermain pada hari ini dengan melawan Real Salt Lake. Dalam pertandingan tersebut, FC Dallas bertindak sebagai tim tamu. Kiper timnas Indonesia Marten Pas kembali bermain sebagai starter dalam laga kali ini. Sebelumnya, Pas sempat absen karena membela tim Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Meski bertindak sebagai tim tamu, FC Dallas mampu mengimbangi permainan tuan rumah dengan penguasaan bola 51,6%. Tidak hanya itu, klub berjuluk Toros Hawkburn tersebut berhasil melepaskan 16 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Real Salt Lake. Meski demikian, gawang FC Dallas malah kebobolan lebih dulu pada menit ke-11. Pemain lawan Julio melihat posisi Marten Pas keluar dari posisinya dan terlalu maju dari gawang FC Dallas. Melihat posisi kiper timnas Indonesia itu tidak ideal, Julio kemudian melepaskan tendangan terukur yang berhasil mengoyak jala gawang FC Dallas. Jelang turun minum, Jesus Ferreira memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada masa injury time. Di babak kedua, FC Dallas terus berupaya untuk menyamakan kedudukan tetapi malah kebobolan lagi. Marten Pas dalam laga tersebut berhasil melakukan 4 kali penyelamatan. Sebelumnya, kiper berdarah Belanda tersebut sempat tampil apik bersama timnas Indonesia. Marten Pas menjadi pahlawan tim merah putih saat melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jalani sumpah di Belanda, Erick Thohir tegaskan tak ada perlakuan istimewa buat Miss Hilgers dan Eliano Reisners. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia untuk 2 calon pemain timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eliano tak ada yang diistimewa. Seperti diketahui, belakangan ini proses naturalisasi kedua calon pemain timnas Indonesia ini ramai diperbincangkan. Setelah proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reisners disetujui Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, proses naturalisasi kedua pemain keturunan Indonesia Belanda ini seperti dikebut oleh pemerintah. Bahkan, belum lama ini, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, menyampaikan akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Belanda. Ini merupakan langkah cepat yang dilakukan oleh Kemenkumham. Mereka siap pendukung PSSI yang menargetkan Miss Hilgers dan Eliano bisa membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Untuk itu, agar keduanya bisa segera membela tim merah putih, Kemenkumham siap pendukung penuh percepatan ini. Apalagi Miss Hilgers saat ini tengah sibuk membantu klub Liga Belanda FC Twente dan Eliano memperkuat Pek Zwolle. Namun, situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya karena terkesan mendesak banget. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan untuk Miss Hilgers dan Eliano sudah sesuai aturan yang berlaku. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa sumpah di Belanda ini sudah hal biasa dan tak ada yang istimewa. Terkait sumpah dilakukan di Belanda ini karena kedua pemain tersebut saat ini membela klub masing-masing.
Mies dan Eliano saat ini membela klub Belanda. Ia memastikan tak ada yang spesial dan memang ini dilakukan seperti biasa karena ada juga orang luar negeri disumpah di luar negeri. Situasi ini membuat PSSI dan pastinya pemerintah mencari langkah tercepat dengan melakukan sumpah di Belanda. Erick Thohir pastikan Presiden FIFA Gianni Infantino bakal resmikan training center di IKN. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino bakal meresmikan training center atau TC PSSI di Ibu Kota Nusantara. Kepastian ini disampaikan Erick Thohir dalam pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Menkumham Supratman Andi Agtas di kantor Kemenhukam Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menyampaikan kepada Supratman soal naturalisasi hingga melaporkan soal kantor FIFA. Namun, kesempatan ini tak hanya membahas soal kantor FIFA juga. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir tak hanya membahas soal kantor baru FIFA dan PIBA. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut melaporkan soal kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, Gianni Infantino bakal datang ke Indonesia untuk meresmikan training center PSSI. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Presiden FIFA ini akan datang ke Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Setelah itu, Gianni Infantino bakal menuju IKN untuk langsung meresmikan training center PSSI yang ada di sana. Untuk peresmian ini, Erick mengatakan pasti pemerintah khususnya Kemenkumham akan mendukung penuh PSSI. Sementara itu, Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ia akan mendukung ini dengan baik. Menurutnya, adanya pembangunan kantor di Indonesia ini menunjukkan kemajuan olahraga di tanah air. Supratman mengaku bahwa Kemenkumham akan mendukung langkah PSSI dengan baik, tak hanya mendukung adanya peresmian TC PSSI di IKN saja, namun dia akan mendukung langkah PSSI dalam proses naturalisasi juga. Hasil Finatar Super Cup 2024, Timnas U17 Indonesia kalah dari Swiss, tantang Kepulauan Faroe di perebutan tempat ketiga. Timnas U17 Indonesia harus tumbang 2-0 dari Swiss dalam laga perdana Finatar Super Cup 2024 di Finatar Arena Football Center Spanyol. Timnas U17 Indonesia menjalani laga perdana turnamen Finatar U16 Super Cup 2024 di Spanyol. Ini adalah turnamen pemanasan yang ditujukan untuk persiapan Timnas U17 Indonesia sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oktober mendatang. Dalam turnamen tersebut ada 4 tim yang bertanding, yakni Timnas Indonesia, Swiss, Skotlandia, dan Kepulauan Faroe. Format turnamen keempat tim langsung dibagi ke dalam semifinal, sehingga Timnas U17 Indonesia menantang Swiss dan Skotlandia menantang Kepulauan Faroe. Pemenang akan melaju ke final, sedangkan yang kalah dipertandingkan untuk perebutan tempat ketiga. Timnas U17 Indonesia diperkuat pemain-pemain andalan yang tampil di ASEAN Cup U16. Beberapa di antaranya adalah Matthew Baker, Iputu Panji, Javi Goli, Muhammad Mirza, dan Fabio Azca. Di babak pertama, Timnas U17 Indonesia tertinggal 0-1 dari Swiss. Kemudian, di babak kedua tambahan gol dari Swiss sehingga pasukan Nova Arianto tumbang 2-0. Hasil ini membuat Timnas U17 Indonesia akan bertanding lagi pada 21 September 2024 menantang Kepulauan Faroe di perebutan tempat ketiga. Pada laga sebelumnya, Kepulauan Faroe kalah 0-5 dari Skotlandia. Setelah menjalani pemusatan latihan di Spanyol, Timnas U17 Indonesia akan berpindah ke Qatar sebelum beraksi di Kuwait. Nova Arianto telah membawa 30 pemain untuk terus diseleksi sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova berpesan agar para pemain Timnas U17 Indonesia bisa menikmati dan tetap menjaga mental selama TC di Spanyol dan Qatar nantinya.
All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show Skuad timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Belum ada pintu comeback untuk Hugo Samir. Ya, Hugo Samir tak dipanggil timnas U20 Indonesia meski menjadi pemain kelahiran 2005 dengan menit main terbanyak di Liga 1. Indra Syafri rupanya belum membuka pintu comeback untuk wonderkid berdarah Brazil Hugo Samir. PSSI baru saja mengumumkan skuad profesional berisi 30 pemain timnas U20 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad tersebut nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain saat kualifikasi digelar pekan depan di Jakarta. Mayoritas pemain merupakan lulusan Asian Cup U19 2024 di Surabaya yang berakhir dengan gelar juara untuk Indonesia. Dari Liga 1, sebenarnya terdapat satu pemain yang memenuhi syarat umur dan bermain reguler. Dia adalah Hugo Samir, pemain berusia 19 tahun yang musim ini rutin bermain di Persik Kediri. Dalam 5 pekan pertama, Hugo selalu menjadi starter dalam 4 pekan awal. Hal itu menjadikan dia sebagai pemain kelahiran 2005 dengan menit main terbanyak di Liga 1. Bahkan mengalahkan Kadek Arel, Doni Tripamungkas hingga Tony Firmansyah. Namun sayangnya, Indra Syafri belum memasukkan Hugo dalam rencana untuk timnas U20 pada tahun ini. Pelatih 61 tahun itu kemungkinan masih ingin melihat kedewasaan Hugo yang baru pertama kali bermain di kasta tertinggi. Sebelum musim ini, putra Jackson F. Tiago itu dikenal temperamental di lapangan hijau. Ia pernah dihukum Komdis PSSI selama 1 tahun karena pernah pelanggaran brutal di kompetisi IFA. Saat diberi kesempatan di Timnas Indonesia di Asian Games 2022 silam, Indra menyaksikan Hugo menampar pemain Uzbekistan sehingga harus di kartu merah. Musim ini, pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide memberi ulasan positif soal tindakan-tindakan sang pemain. Hugo adalah pemain muda, itu yang pertama-tama dan dia harus belajar banyak, ujar Marcelo. Saat ini dia menikmati kesempatan besar untuk bermain di Liga 1. Saya sudah berbicara dengannya bahwa pentingnya ini menjaga perilaku demi klub dan demi karirnya. Saat melawan Bali United di laga pembuka, dia mengalami banyak pelanggaran, tetapi dia tetap menjaga kendali dan bagi saya itu penampilan yang patut dihormati, pungkas pelatih Persik Kediri. thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go and Hernando Arilama dianggap kiper terbaik Indonesia, tapi dia bukan nomor 1 di Persebaya. Walau kerap menjadi kiper utama timnas Indonesia, Hernando Ari kesulitan menyegel tempat di level klub. Hernando adalah percontohan pemain yang lebih banyak digunakan timnas Indonesia ketimbang pihak yang mengontraknya, klub. Dalam 3 musim terakhir, menit main Hernando di Persebaya Surabaya berimbang dengan Andika Ramadhani. Andika Ramadhani yang mulanya hanya kiper ketiga di Persebaya, bisa mendapat jatah bertanding karena pesaingnya sering tugas negara. Situasi ini dimulai sejak Liga 1 musim 2021-2022, musim pertama Hernando di tim senior Bajul Ijo. Pada musim tersebut, kiper asal Semarang itu hanya kebagian 19 pertandingan atau hanya 50% dari total laga Liga 1. Salah satu penyebabnya adalah ia dipanggil membela timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2022 pada Oktober 2021. Berlanjut pada musim 2022-2023, Hernando kembali hanya mengoleksi separuh laga semusim, tepatnya 21 pertandingan. Statistik minim itu disebabkan cedera bahu yang mendera Hernando pada 11 pekan pertama. Dari mana ia mendapatkan cedera bahu itu? Benar gara-gara membela timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021 pada Mei 2022. Memasuki musim 2023-2024, jumlah pertandingan Hernando di Liga 1 justru menurun menjadi 14 pertandingan. Lagi-lagi minimnya laga itu disebabkan panggilan ke timnas junior Indonesia.
Ia membela timnas U24 di Asian Games 2022 Cina pada Agustus-September 2023. Ia lalu dipanggil timnas U23 di Piala Asia U23 2024 yang sampai menembus babak semifinal dan play-off Olimpiade. Dampak dari pemanggilan konstan itu, performa Hernando di level klub menjadi inkonsisten dan kerap disalip Andika. Rasio yang hampir setara itu menunjukkan Persebaya tak punya kiper nomor 1 tulen, yang ada hanya kiper yang kerap menjadi serep untuk dia yang sering meninggalkan klub. Jika Hernando tidak melakukannya di Persebaya, apakah Andika Ramadhani justru lebih pantas disorongkan ke timnas? Diperkuat Mees Hilgers, ketangguhan FC Twente diakui Robin van Persie. FC Twente yang diperkuat calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers, tuai pujian. Salah satunya datang dari pelatih SC Heerenveen, Robin van Persie, yang menyebut timnya kesulitan menembus garis pertahanan FC Twente yang juga dijaga Mees Hilgers. SC Heerenveen diketahui baru saja menelan kekalahan dari FC Twente 0-2 di pekan kelima Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pertandingan itu digelar di De Grolschvesten Enschede, Belanda pada Rabu 18 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat pasukan Robin van Persie menelan kekalahan ketiga pada Liga Belanda 2024-2025. Dalam laga tersebut, Mees Hilgers bermain tidak tergantikan pada babak pertama dan kedua. Mees tampil solid bersama dengan 3 bek lainnya. Van Persie pun mengakui FC Twente bermain sangat solid pada babak pertama. Mantan striker Manchester United itu mengatakan SC Heerenveen kesulitan menahan skema serangan balik cepat dari FC Twente. Saya memandang pertandingan ini dengan perasaan positif, terutama berdasarkan babak kedua. Di babak pertama kami memiliki momen bagus, tapi kami juga mengalami kesulitan, kata Van Persie. Mereka ingin menyakiti kami dari serangan balik, sambungnya. Sementara itu, kekalahan ini membuat tren negatif SC Heerenveen berlanjut. Pada pekan sebelumnya, mereka dipermalukan AZ Alkmaar dengan skor telak 1-9. Walau demikian, Van Persie tetap menganggap timnya menunjukkan perkembangan positif. Saya pikir kami menguasai bola di babak kedua dan menciptakan peluang bagus. Saya telah melihat tren peningkatan selama beberapa bulan sekarang. Kami memainkan babak yang lebih lemah akhir pekan lalu melawan AZ Alkmaar, ucap Van Persie. Di pertandingan sebelumnya, kami juga memiliki pertandingan yang kami punya bermain bagus di satu babak. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan, lanjutnya. Terlepas dari itu, Mees Hilgers sendiri kini tengah menjalani proses naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Dikabarkan Mees Hilgers akan mengucap sumpah warga negara Indonesia di Belanda pada pekan depan. Kondisi terkini timnas Indonesia U20 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Diketahui skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 terus mempersiapkan diri untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemusatan latihan dan ikut mini turnamen bahkan sudah dijalani di Korea Selatan belum lama ini. Setelah itu, timnas Indonesia U20 mematangkan diri dengan TC lanjutan di Bali. Indra Syafri menyatakan bahwa Doni Tri Pamungkas dan kolega mengalami perkembangan positif untuk kualifikasi Piala Asia U20 2024. Hal itu tentunya menjadi modal awal yang positif. Kondisi para pemain sudah sampai titik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya indikatornya setelah kita melakukan tes. Mereka saat ini lebih baik, kata Indra Syafri. Dilansir dari laman Kita Garuda. Sebatas informasi, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup F pada kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di grup itu, Garuda Nusantara akan menghadapi Timor Leste, Maladewa, dan Yaman. Ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri akan dilakoni Timnas Indonesia U20 di tanah air. Tepatnya, ajang itu akan berlangsung di Jakarta sejak 25-29 September 2024. Tim Merah Putih akan memulai petualangan di babak grup F dengan bertemu Maladewa pada Rabu 25 September 2024 pukul 19.30. Dilanjutkan dengan pertandingan melawan Timor Leste pada Jumat 27 September 2024 pukul 19.30. Di matchday ketiga, Timnas Indonesia U20 akan ditantang Yaman pada Minggu 29 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Ketiga laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indra Syafri pun sudah memilih 30 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20. Pemain-pemain itu akan berjuang membawa tim tersebut dapat lolos ke putaran final Piala Asia U20. Honestly, I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. Penyerang Persib Bandung David da Silva belak-belakan ingin bela timnas Indonesia. Saya pikir saya akan menetap di sini Indonesia. Saya berharap bisa bermain untuk timnas Indonesia dan mengenakan jersey timnas Indonesia, kata David da Silva saat diwawancara Transfermarkt Indonesia. Hai Shin Tae-yong, saya di sini, kata David da Silva menyapa pelatih timnas Indonesia. Lantas, apakah David da Silva bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat? Jika ingin membela timnas Indonesia, penyerang asal Brasil ini harus menjalani proses naturalisasi. Menurut pasal-pasal 9 UU No 12 tahun 2006, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi David da Silva adalah telah 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. David da Silva mendarat di Indonesia pada Januari 2018. Berselang setahun, ia hengkang ke Korea Selatan untuk membela Pohang Steelers. 6 bulan berkarier di Korea Selatan, David da Silva kembali ke Indonesia untuk berkarier bersama Persebaya Surabaya. Ketika COVID-19 melanda, penyerang 34 tahun ini sempat berkarier di Malaysia bersama Terengganu pada 2021. Berhubung sempat keluar masuk Indonesia, David da Silva otomatis tidak bisa menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Sesuai regulasi, ia harus mengikuti aturan 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Berhubung tiba di Indonesia pada 2018, David da Silva baru bisa menjalani proses naturalisasi pada 2028 atau di usia 38 tahun. Secara kualitas, David da Silva merupakan salah satu penyerang jempolan di Liga Indonesia. Musim lalu, David da Silva juga mencetak 30 gol untuk Persib Bandung. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Shin Tae-yong tertarik kepada pemain yang tidak memiliki darah atau kaitannya dengan Indonesia? Dalam sebuah wawancara dengan Deddy Corbuzier pada Januari 2022, Shin Tae-yong menegaskan hanya ingin menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Ingin timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, Kemenkumham siap dukung PSSI soal pemain naturalisasi. Menteri Menkumham Supratman Andi Atas siap mendukung program PSSI terkait naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Pasalnya, cara tersebut dianggap menjadi strategi jitu untuk membantu tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenkumham selalu memberikan dukungan penuh atas capaian prestasi yang menjadi kebanggaan kita semua terutama di tim sepak bola, kata Supratman. Karena itu, Kemenkumham saat ini sedang melakukan upaya terbaiknya dalam proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Upaya ini dilakukan bukan tanpa alasan. Karena dengan tambahan amunisi baru ini, timnas Indonesia diharapkan bisa melangkah ke Piala Dunia 2026. Kita memberikan dukungan yang optimal kepada seluruh talenta yang bisa mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional. Karena itu, pemerintah khususnya dari Kemenkumham akan terus memberikan dukungan bagi kemajuan olahraga kita, tutur Supratman. Semoga dukungan yang diberikan oleh Kemenkumham terutama naturalisasi ini akan bisa memberikan kontribusi nyata kita dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang akan datang, harap Supratman. Dipercepatnya proses naturalisasi Hilgers dan Eliano ini agar keduanya bisa membela timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Bangganya Indra Syafri lihat timnas 20 Indonesia berkembang pesat. Sebelumnya ada 30 pemain yang dipersiapkan untuk berlaga di ajang tersebut. Dari nama-nama yang ada Jens Raven dan Wilber Jardim yang masuk dalam skuad. Selain itu, pemain yang ada hampir sama dengan yang dibawa ke ASEAN Cup U-Strip 19 2024. Kali ini Garuda Nusantara akan membawa misi lolos ke Piala Asia. Indra Syafri menjelaskan semua persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Mereka juga memberikan apresiasi kepada Bali United yang memberikan fasilitas latihan. Semua pemain menjalani latihan intensif di sana selama sepekan terakhir.
Sebelumnya, Garuda Nusantara juga sudah menggelar pemusatan latihan panjang dan berlaga di ajang Seoul Earth on Uscup 2024. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan latihan di Training Center Bali United. Fasilitasnya sangat baik sekali sehingga program yang kita rencanakan berjalan dengan baik, kata Indra Syafri dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Mantan pelatih Bali United ini mengakui bahwa anak asuhnya sudah berkembang lebih baik. Mereka melewati tes dan menunjukkan hasil positif dan siap berlaga di kualifikasi Piala Asia. 3 tim yakni Yaman, Maladewa, dan Timor Leste sudah menunggu mereka di babak fase grup. Dan sejalan dengan itu, kondisi para pemain sudah sampai titik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya indikatornya setelah kita melakukan tes, mereka saat ini lebih baik lanjutnya. Sudah mengantongi 30 nama, nantinya hanya ada 23 pemain yang dibawa ke kualifikasi Piala Asia. Tim pelatih akan memilih pemain yang siap untuk bermain di ajang tersebut. Tentunya butuh nama-nama terbaik demi misi membawa Garuda Nusantara terbang tinggi. Tidak banyak perubahan. Dan tanggal 19 atau tanggal 20 paling lambat. Kami akan mengirimkan 23 nama untuk kita daftarkan untuk bermain di kualifikasi di Jakarta, tutupnya. Kata-kata calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mas Hilgers jelang pengambilan sumpah WNI di Belanda. Seperti halnya Hilgers yang berjanji akan mempelajari bahasa Indonesia secepat mungkin. Sebab meski memiliki darah Indonesia, Hilgers belum memahami betul bahasa dari garis keturunan ibunya tersebut. Bahasa Indonesiaku tidak bagus, sangat buruk sejujurnya, ungkap Mas, mengutip dari kanal YouTube Football Premier. Kita mempunyai interpreter yang bisa berbahasa Inggris di skuad Timnas Indonesia. Jadi, saya akan berbicara dengan bahasa Inggris untuk sementara waktu. Tetapi saya akan banyak belajar ketika nanti di jeda internasional, lanjut pemain FC Twente tersebut. Selain mengaku akan belajar bahasa Indonesia, bek berusia 23 tahun itu juga pernah mengungkapkan apa alasan dirinya memilih membela Garuda ketimbang Timnas Belanda. Ternyata alasannya karena Hilgers merasa darah Indonesia lebih kental dalam dirinya ketimbang Belanda. Darah Indonesia sendiri diketahui mengalir di tubuh Mas Hilgers dari sang ibunda, Linda Tombeng. Sang ibunda mempunyai darah Indonesia yang diturunkan dari ayahnya yang notabene kakek dari Mas Hendrik Victor Tombeng. Sang kakek merupakan orang asli Ambon yang lahir di sana pada 22 April 1924. Sementara itu, nenek dari Mas, Muhijah Muhtar, merupakan perempuan kelahiran Jakarta pada 4 Mei 1926. Saya tentu sudah memikirkan hal itu soal pilihan Indonesia atau Belanda. Tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup, ujar Mas Hilgers. Masih dikutip dari Football Premier. Tentu saja Timnas Belanda sangat menarik, salah satu timnas terbaik di dunia. Tapi bermain untuk Indonesia sama istimewanya dengan bermain untuk tim nasional Belanda, sambungnya. Kini Hilgers dan pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Liano Reijnders akan segera dinaturalisasi. Uniknya mereka akan mengambil sumpah WNI di Belanda, bukan di Indonesia seperti pemain naturalisasi sebelumnya. PSSI sendiri sengaja mempercepat proses naturalisasi Hilgers dan Liano untuk bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dokumen kedua pemain itu sudah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI per Selasa 17 September 2024. Selanjutnya Hilgers dan Liano tinggal menunggu surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Terkait pengambilan sumpah WNI di Belanda, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan penyebabnya. Erick mengungkapkan pengambilan sumpah WNI di Belanda tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian, PSSI tidak ingin mengusik klub Hilgers dan Liano karena saat ini sedang tidak ada agenda FIFA Matchday.